Assalamualaikum, ketemu lagi di channelnya Sunjaya Wow dengan Ustadz Muhammad. Hari ini temanya kita membahas soal pernikahan, Ya. Pak Ustadz. Ini yang banyak orang sekali yang sering dibicarakan dalam bahasa Romo Inggilnya. Kon kawin. Dalam kesimpulan saya, Pak Ustadz ya, pernikahan itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Ya. Kita membina, kita mengambil anaknya orang untuk kita satukan, semua kan berbeda-beda, tidak gampang. Seorang wanita kan harus dibina, dididik dan dinafkahi. Nah, kira-kira pertanyaan ke Pak Ustadz itu gimana? Kira-kira orang yang selalu bicaranya kayak gitu, kan udah ngabi yo, tak golek mah. Memang dipikir kayak cari kambing gitu. Nah, kira-kira gimana Pak Ustadz ini? Itu kan harus dilihat dari paling enggak kan si pembicara, orang yang bicara seperti itu, apa tujuan atau motif, dan orang yang diajak bicara seperti itu kan gitu. Kalau sekedar bercanda ya oke lah, tapi kadang ya sekaligus bercanda sekaligus nyindir sekali, atau mungkin maksudnya dia, ya mungkin maksudnya dia sekedar motivasi. Ya tergantung kita yang nanggepi. Jadi makanya kan kita bilang nggak bisa kita hukumi saklek ya. Karena namanya perkataan kan, oh itu anjuran kebaikan. Sekarang lah kalau yang mobil apa telero lah itu kan nyuruh kepada keburukan. Nah itu jelas kita bisa vonis itu haram karena pernyataannya saja sudah menyuruh kepada sesuatu yang haram kan gitu. Sedangkan pernikahan ini apakah pernyataan itu boleh? Tergantung si apa motivasi dia mengucapkan. Juga lebih tidak kalah penting si orang yang diajak bicara kondisinya gimana gitu. Dia khawatirkan kalau dia memang sudah, ya lagi-lagi subjektif ya. Kalau menurut si pembicara orang ini sudah mapan sih, menurut saya kata dia mungkin si pembicara, si orang yang ngojok-ngojok itu sudah mapan, kerjaannya sudah ada ya. Yang namanya, tapi bisa kita jawab juga, boleh buka Sawang Sinawang itu kan menurut pandangannya si orang itu mungkin bisa jadi niat baiknya dia, seolah dia ingin berkata, kamu dulu sudah ini kenapa kamu dan segera nikah kan gitu. Ya. Mungkin menurut saudara ya, ini nggak bisa kita kebiau ya, atau haram atau wajib melakukan perkara seperti itu berarti hukumnya wajib atau haram ya tidak bisa juga. Jadi lihat, tapi intinya ya ada titik ekstrem ya, ada titik ekstrem dan ekstrem ya. Kalau dikatakan orang itu mungkin menurut si kacamata si orang yang bicara, ayo kenapa mau nikah gini-gini? Nah, mungkin menurut kacamata dia sudah bukan hanya sunnah, orang ini sudah wajib nikah, paham? Ya. Nah, kapan wajib nikah itu kan gitu? Wajib nikah itu kalau memang dia sudah punya nafkah dan terus kawin, ya kan? Ya nafkah itu kan dalam syariat kacamata syariat itu 3, orang yang kurang mampu, orang yang sedang, sama yang mampu. Dan ini Allah tidak membebani kecuali menurut kemampuannya. Gitu. Nah, jadi jangan digambarkan nafkah itu segala harus wah dan sebagainya, tidak juga. Gitu. Nah, nafkah dia punya umpama. Yang penting kan dia punya kerjaan, terlepas dari itu penuh dan tidak penuh itu kan relatif, dan ukuran orang kan relatif. Itu mungkin. Nah, sedangkan dia punya hasrat sangat kuat untuk menikah. Nah, orang seperti ini bisa jadi wajib dalam syariat untuk menikah, gitu. Ya. Nah, kalau menurut kacamata seorang yang ngojok-ngojok, oh ini sudah waktunya dan harus menikah, ya dia harus kasih nasihat begitu, ayo, nah, gitu. Karena khawatirnya kalau dia menikah dia bakal terjerumus kepada zina sebagainya, khawatirnya. Nah, maka kalau sudah batasan seperti ini, hukum nikah bagi dia wajib. Nah, hukum asalnya sebetulnya ya sunnah, ada mengatakan hukum asalnya mubah, boleh-boleh saja. Sunnah ketika apa? Ketika dia sudah punya, dan sudah ada asal nikah, tidak sampai asalnya tidak bukan termasuk orang yang tegangan tinggi, yang tidak khawatir terjerumus pada zina. Cuma ada hasrat dan dia sudah punya kemampuan, ada tawakon kalau dalam istilah syariatnya, tatuk dalam nikah. Ya ada hasrat ke nikah, dia sudah punya ongkos, sudah punya mahar, sudah punya. Ini jangan digambarkan ini ongkosnya gedung, sedung, bedung seperti tradisi orang sekarang ini, orang sekarang ya kan, ini yang bakal hanya buat orang yang mau nikah ini para remaja, para ini ngepir duluan belum apa-apa
sudah dihadapkan dengan tradisi yang harus wah, harus ada pesta, harus ada ini. Ya, ini ibadah kan itu tradisi. Yang wajib itu kan akad nikahnya. Yang wajib itu akad nikahnya paling undang siapa? Ya itu yang wajib. Ada pun walimah, bahkan walimah pun itu hukumnya kan sunnah bukan wajib. Yang ada walimah juga tidak apa-apa. Nah, tapi kalau Nah, tuntutan masyarakat. ya, tapi menurut aku Pak Ustadz ya, yang dipermasalahkan tuh kalau saya ya, yang dipermasalahkan tuh bukan di dananya, bukan. Yang dipermasalahkan di saya itu kita ini harus menerima kekurangan dia, kelebihan apa, terus perbedaannya, terus kita ini harus apa, imannya harus kuat, harus setia kan. Soalnya kadang-kadang orang nikah itu saya lihat teman-teman saya, dia nikah itu semakin bukan arahnya ke satu, tapi ya itu di mencok dia bisa ke lain tempat kayak Pak Cipto itu ngicip Piroto ya, dalam arti ya berzina, kadang beli LC, beli apa. Padahal sudah nikah. Nah, Apa alasannya? Alasan dia menikah itu apa kalau dia harus ya nggak usah nikah aja dia? Ya mungkin biasanya orang laki-laki ya, kumpul-kumpul ya mungkin bahasa kromo Inggrisnya, aksara Jawanya masa tiap hari makan sop aja kan, sekali-sekali makan rawon, makan kari kan gitu orang laki. Kadang-kadang kalau aku bukan masalah di dananya, kita harus benar-benar siap jiwa mental. Memang. Artinya menikah itu kan bukan sekedar. Jadi kita harus suatu saat istri kita berubah jadi kayak Doraemon, kita harus bisa menerima. Waktu kita pertama kali kenal kan langsing, cantik, seret ya kan. Habis punya anak ya kan sudah oversize 50 Pak Ustaz. Ya, artinya kan gini. Apa itu betul. Nah, saya kan itu yang itu yang sama itu. Di Quran itu kan makanya pernikahan itu kan disebut di Quran itu bahasanya mitsaqan ghalidha, yaitu perjanjian yang berat. Betul. Quran tidak sembarangan menggunakan kalimat mitsaqan ghalidha itu cuma pada 2 kasus. Kalau nggak keliru, ada 4 kali menggunakan mitsaqan ghalidha, tapi terpusat pada 2 kasus. Kasus pertama, mitsaqan ghalidha itu menggambarkan Bani Israil yang tegar tengkuk, kalau bahasa Alkitabnya itu tegar tengkuk, ya, yang keras kepala, ya, itu harus dipaksa dulu, konon ya, diceritakan itu di Gunung Tur itu di atas ya, untuk mengambil perjanjian dari Allah melalui Nabi Musa misalnya. Nah, perjanjian dari Allah melalui Nabi Musa itu disebut sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat, karena itu meliputi pelaksanaan syariat yang itu nggak ringan juga. Apalagi kalau bicara nanti syariatnya Nabi Musa itu agak berat pokoknya. Nah, kedua, mitsaqan ghalidha itu dipakai dalam pernikahan. Jadi Quran cuma menggunakan kalimat mitsaqan ghalidha, perjanjian yang amat berat. Itu pada 2 kasus perjanjian dengan Allah Ta'ala melalui para nabi-nabinya. Kedua, perjanjian sudah digambarkan di Nabi Musa waktu itu dengan Bani Israel. Kedua, perjanjian dalam pernikahan itu. Kobil itu sampai Rasul mengatakan, "Ittaqullah, takwalah kau kepada Allah tentang istrimu, sebab kamu mengambil dia dengan kalimat Allah." Maksudnya kalimat Allah, syariat Allah yang mengizinkan kamu dengan ucapan ijab kabul itu menjadi yang asalnya wanita ini haram bagi kamu untuk kamu sentuh, dengan satu kalimat itu bisa menjadi halal bagi kamu. Jadi Allah yang menghalalkan itu. Nah, itu dianggaparkan sebagai satu mitsaqan. Mungkin ini yang juga memang harus dipahami. Cuma ya satu hadis Rasul kan mengatakan SAW khairul umur awsatuha, sebagai perkara itu kan yang paling pertengahan. Jadi artinya betul. Pemahaman mitsaqan ghalidha itu kalau sama sekali orang tidak paham hakikat pernikahan, dia pahamnya cuma pernikahan itu senangnya saja. Yang istilah orang hari-hari kan honeymoon atau bulan madu. Itu. Ya, bulan madu. Tidak usah dibahas. Belum nikah kalimatnya. Overdosis. Nikah saja belum. Kenapa? Jadi ya artinya kan gitu bulan madu ya kan, madunya habis tinggal bulannya, kejutan bayar listrik, bulan madu, madunya habis tinggal bulannya. Pertama bulan madu, tinggal bulannya. Seret kamu gitu, habis punya anak, aduh mau proses 50. Ya, bukan aja itu tinggal bulannya itu maksudnya, tagihan bulanan itu. Tagihan bulanannya. Artinya kan itu
konsep misakun walidho tadi bahwa pernikahan itu bukan suatu yang untuk bermain-main. Iya, betul. Konsep misakun walidho memang perlu dipahami, tapi pemahamannya harus pada proporsinya. Artinya apa? Kalau seorang itu terlalu menggambarkan misakun walidho atau pernikahan sebagai perjanjian yang memang gak ringan, dan itu menjadi momok bagi dia hanya takut menikah, ini kan juga ada something wrong kan, sesuatu yang salah. Tapi di sisi lain, pemuda atau remaja yang tidak ngerti hakikat pernikahan itu juga salah konsep nantinya kan. Ya. Jadi harus ditempatkan pada posisinya. Makanya Rasul bilang sebaik-baik perkara itu yang di tengah, tidak terlalu over, terlalu lebihan sampai menjadi momok. Wah, nikahnya harus ada loh. Yang kalkulatornya kayak gitu sampai sekarang saya dapat sendiri. Ayah saya kan sering menunjukkan orang itu benar dapat kasus. Saya tahu orang di sana lah. Itu kan gitu. Kalkulatornya bukan yang di sini, maksud yang di sono. Surabaya. Bukan yang di depan ini. Bukan. Yang di sana. Itu gitu, kalkulatornya lain. Nanti belum apa-apa sudah mikir, saya nanti ada mikir ini, mikir itu. Mikir apa namanya? Biaya ini, biaya itu. Aja terlalu dipikir tentang beratnya tanggung jawab itu terlalu dipikir beratnya tanggung jawab ini hanya jadi momok. Itu kan juga tidak bagus. Nah, tapi di sisi lain nggak mikir wes, sama sekali nggak mikir masalah kesakralan ikatan apa pernikahan itu. Hanya kan juga mempermainkan pernikahan tadi. Gitu. Iya. Nah, jadi semua itu harus ditempatkan pada proporsinya. Ini harus ada pendidikan nikah kan gitu. Soalnya ini kan anaknya orang kita ambil. Iya. Coba kalau umpamanya kita punya anak perempuan, kita artinya, rawat, kita jaga dia sampai besar. Terus pasti. kamu ambil anaknya orang, kamu sia-siakan ya gimana? Iya, kan? betul. Itu loh. Itu juga gini, kuatkan dulu jiwa, mental itu. Untuk pernikahan itu tidak gampang. Ya, makanya kan jangan bilang kawin. Dipikir kita itu ini kambing mau cat gini-gini tok ya. Enggak. Ya artinya ada betulnya ya itu tadi. Tergantung sasaran yang kita tujukan omongan itu kita tujukan ke siapa. Apakah orang memang sudah datang sehingga dia butuh support untuk menikah, ya kita support dengan omongan itu, maksud kita sebagai trigger sebagai motivator kan gitu. Tapi orang yang memang mungkin mengucap pertimbangan lain, ya jangan kita terlalu mendesak karena kita mungkin tahu, atau mungkin orang itu belum tahu juga, atau kalau sudah tahu ya seyogianya kan tidak terlalu hanya khawatirnya nanti dengan masyarakat yang ya kan kalau belum kawin tanya sudah kawin. Ada lagi nanti kalau sudah ditanya kapan kawinnya, kalau sudah kawin tanya aku udah punya anak. Ya. Dan terus akan dengarkan omongannya orang ini sebatas kalau itu nasihat bagus, tapi kalau kita semua omongan orang kita dengar ya nggak bagus juga. Seperti Luqman itu, Luqman Al-Hakim, ya kan punya keledai kan itu, sama anaknya dia bilang, ayo kita naikin ini keledai ini, naiki sama anaknya. Nah, orang bilang ini orang nggak punya peri kehewanan, masa keledai gitu dinaiki orang tua kan kasihan. Nah, Luqman bilang itu loh, kamu dengar. Ini Luqman ingin menunjukkan kepada anaknya bahwa kalau dengar omongan orang itu tidak ada benarnya semua. Iya, nah, itu makanya ya mungkin kematangan sikap kita untuk menyikapi omongan seperti itu kan gitu. Sudah kita anggap aja cambuk, motivasi atau just thinking positif lah. Ya. Berpikir secara positif lah. Dengan kita, karena tergantung kita hadapi dengan kacamata negatif, hanya jadi bahan pikiran. Bahkan pikiran bagaimana stres. Nah, kalau saya tidak dapat pikiran. Kan ya maksudnya kan gini. Kita ini kan menjawab pertanyaan yang orang itu pasti dihadapkan dengan pertanyaan semacam itu, dan tipe orangnya itu berbeda-beda kan gitu. Yang kasihan itu kan ketika dia tahu orang itu rapuh, terus dia ojo-ojoi dengan pertanyaan semacam itu kan kasihan orangnya. Kasihan orangnya yang punya dia terbeban. Nah itu nggak bijak juga kan. Jadi kalau kita paling adil itu menjawab pertanyaan gimana kalau orang nanya semacam itu, ya seyogianya ya artinya nggak bisa kita kebiyau, ya bisa ya lebih baik jangan lah, karena itu dilihat nada bicaranya. Kalau nada bicaranya adalah nada motivasi itu bagus, tapi kalau nada bicaranya semacam sesuatu yang menyinggung dan sebagainya lah, itu kan hanya jadi tidak bijak. Maksudnya dia untuk motivasi tapi istilahnya
tangkepannya orang yang si kalau pendengar saya itu ya mereka kayak gitu tuh omongnya kayak ngomong sama anak kecil, bukan sama orang dewasa gitu. Kan tulisannya dulu kan selamat menempuh hidup baru. Kalau zaman sekarang, zamannya Covid, selamat menempuh hidup susah. Sekarang saya kerja susah, ekonomi ya naiknya belum seberapa, terus rumah tangga itu ya nggak dapat. Dulu kita masih single, kita keluar mulai jam berapa nggak masalah. Sekarang sudah ada istri, ditelepon nggak balik, kamu nggak pulang-pulang, atau tutup pintu, dompet dicek, ATM dicek, lama-lama bilang gini, lu istri apa KPK? Ya kan semua itu kan nggak gampang nikah. Makanya kan baik orang yang menanggapi pertanyaan semacam itu atau orang yang melontarkan pertanyaan semacam itu ya harus sama-sama bijak kan gitu. Dia melontarkan pertanyaan semacam itu kepada siapa kan gitu? Kepada orang yang tipikalnya bagaimana kan gitu. Dan dia kesiapannya mau menikah sudah sampai mana yang dia tahu kan gitu. Nah, bisa jadi positif, bisa negatif juga kan gitu. Nah, yang menanggapi juga harus bijak gitu. Ya, yang omongan itu ya harus bijaksana. Saya selalu bijak Pak Ustaz. Gitu, ya. Yang depan itu paling nggak bijak nih. Depannya sama kan masih single. Jadi ya kalau ingin sebetulnya kalau mau bahas lebih dalam lagi kan ada rumusan yang gitu dari Imam Ghazali itu rumusan tentang faedah pernikahan dan risiko pernikahan. Yang ini bisa direnung, bisa sama-sama direnungkan antara faedah yang bakal dia peroleh dengan dia menikah dan risiko yang bakal dia tanggung dengan pernikahan itu harus imbang lah. Iya. Jadi faedah itu kan anak keturunan. Iya. Dari keturunan itu bisa dapat doa dari anak yang soleh. Anak itu bisa jadi pemberi syafaat ketika dia meninggal usia kecil. Anak itu bisa jadi kita dengan menikah dengan punya keturunan itu membanggakan Rasulullah SAW yang beliau mengatakan saya berbangga di hadapan para umat nanti. Juga mengikuti dawuhnya Allah sendiri yang memang Allah menciptakan Bani Adam ini memang untuk tujuannya berketurunan. Ya. Dan menjaga pandangan, menjaga syahwat dengan cara yang halal. Ketiga menghibur diri dengan duduk dengan anak istri itu hiburan tersendiri. Yang keempat membagi tugas antara suami dengan istri. Kita juga tidak bisa membayangkan kalau kita semua harus cuci sendiri dan semuanya ada pembagian tugas. Bukan siapa yang lebih superior dan sebagainya, tidak, tapi lebih ke pembagian tugas. Yang terakhir mendulang pahala dengan sabar dalam mendidik anak istri. Ya, ini 5 manfaat dibanding dengan 3 madorot. Madorotnya ketika orang menikah tapi dia belum punya sumber penghasilan yang halal, ini bahaya. Bisa-bisa yang haram yang dia. Yang kedua, masalah belum punya kematangan untuk mendidik anak istri. Yang ketiga, anak istri bisa menjadi biang lupanya dia kepada Allah SWT. Ini 3 risiko. Jadi seorang yang mau menikah harus membandingkan antara 5 kemanfaatan tadi dengan 3 risiko. Dibanding-banding lah. Kira-kira saya nih sekarang nih patutnya mau nikah dulu apa mematangkan mempertimbangkan dulu dari faedah dan risiko yang tadi disebut, sehingga setelah sudah matang baru saya menikah. Lah. Untuk tahu itu dia harus menimbang risiko apa yang dia harus tanyakan pada dirinya. Saya menikah sekarang, risiko apa yang bakal saya, contoh orang tidak punya pekerjaan yang tetap umpama kan tadi kan di antara risiko pernikahan kan memenuhi nafkah dengan rezeki yang halal, risiko pernikahan. Nah, kemanfaatannya umpama dia seorang yang kedua tadi manfaat pernikahan itu melampiaskan syahwat dalam cara yang halal, menjaga pandangan, menjaga kemaluan. Nah, maka ini resikonya kalau dipenuhi faedah ini, faedah ini harus dipenuhi umpama. Kalau dia bakal terjumus pada zina. Misalkan rezeki suatu yang halal itu masih bisa diusahakan umpama. Ya sudah, berarti dia harus kalau ingin menikah karena dia terpaksa dengan manfaat yang kedua untuk tidak bisa menjaga pandangan sebagainya, ya berarti harus tahu diri ketika dia dihadapi dengan risiko yang pertama tadi itu kebelum mampuan dia untuk mendapatkan sumber yang halal atau apa, berarti dia harus ngejar ini kan gitu untuk mendapatkan ini ya. Dan begitu seterusnya, artinya ini bisa dijadikan pertimbangan kemanfaatan yang bakal dia dapat dengan pernikahan yang sekarang dia mau jalani dengan risiko yang tadi yang dia bakal tanggung gitu. Nah, dia timbang-timbang kira-kira
saya menikah sebulan lagi apa sekarang apa kapan apa, itu bisa dia timbang dengan poin-poin tadi itu. Tapi Ustaz, kan janjinya Allah kalau kita menikah rezeki akan ditambah. Nah, itu kan janji Allah, rezeki. Rezekinya Bukan rezeki ditambah, dia dijamin. Maksudnya Allah betul, ya betul sih. Ditambah itu dalam arti kan orang menikah, A dengan B menikah, bukan berarti rezekinya A dibagi dengan B. Tapi rezeki A sendiri, rezeki B sendiri, itu logikanya. Jangan pakai menggunakan logika dia menikah berarti nambah beban. Memang begitu di sisi lain. Ya, tapi kan di sini pertimbangan tadi itu bicara orang secara kemanusiaan, secara keseluruhan. Tidak semua orang punya iman seperti itu. Ya, betul. Sebab ada kata-kata bijak dari para sufi itu, bukan Allah, bukan hamba yang menguji Tuhannya, tapi Tuhan yang menguji hambanya. Jangan kamu seolah nodong sama Allah, ya Allah ini saya sudah nikah, mana katanya janji. Memang kan ada. Sontek Ustaz. Kan gitu. Kerja. Dan memang ada kan ayatnya. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Apabila mereka fakir, Allah yang akan mencukupkan mereka. Itu penutup ayat 3 itu kan ditutup dengan janji. Nah, memang bahkan dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW. Man lam yatazawwaj maghfatan ala falaysa minna. Atau kama qala SAW, siapa yang takut menikah karena tidak menikah karena takut miskin, takut beban, maka bukan golongan kami, kata Rasulullah. Memang ada seperti itu. Tapi kan artinya yang kita bicara tadi 5 dengan 5 faedah dengan 3 madharat itu sebagai bahan pertimbangan. Nah, kalau kenyataan dalam hadis ya sudah begitu, Allah bakal jamin kuat dan dia. Begitu. Sebab Allah bakal memberi menurut prasangka hambanya. Makanya saya katakan don't try it at home gitu. Ya jangan coba seperti itu. Kalau masih mamang, Allah jamin apa enggak ya? Jamin apa enggak? Jangan. So Allah bakal memberi cuma menurut prasangka hambanya. Kalau dia masih mamang, ya Allah akan memperlakukan dia menurut prasangka dia kepada Allah. Itu masalah, itu problemnya bukan dia, Allah. Problemnya itu di kita sebetulnya. Gitu. Jadi saya sampaikan 5 faedah tadi dengan 3 risiko itu sebagai bahan pertimbangan orang secara keseluruhan. Ada pernikahan itu dijamin, betul itu jaminan Allah di Quran, di hadis. Ya, cuma kan jaminan bukan kaya, jangan salah paham. Sholat sama kekayaan, tidak ada ayatnya begitu. Sholatlah yang jamin rezeki Allah. Hasil kita sudah pernah bahas di kemarin di Ahad itu siang tuh. Apa bedanya antara rezeki dengan kekayaan kan gitu. Nah, jangan dipahami, Allah yang jamin rezeki terus persepsi kita, oh berarti bakal kaya. Nah itu kan persepsi yang salah. Kaya tidaknya semua rezeki terbatas, rezeki luas, itu rezeki juga kan gitu. Rezeki kan belum tentu. Berarti gini Pak Ustaz. Tapi Allah sudah yakin, jamin Allah jamin rezekinya. Kuncinya seorang laki-laki itu 3 yang harus dihindari. Judi, dihindari, minum, kamar itu harus dihindari, sama perempuan. Itu laki-laki bisa kaya. Judi saya kira masih hiji. Sekarang 80% judi online sekarang. Iya. Itu kan judi itu. Kalau 3 ini bisa dia tahan imannya, pasti dia kaya, punya tabungan. Tapi kalau ini tidak bisa, salah satu wanita habis uangnya. Sama utang. Nah, gara-gara utang karena ada permainan dari belum tentu juga. Belum tentu juga. Karena utang itu kayak itu. Oh kayak itu. Ingin tetangganya ini, ya ada kayak itu. Tapi kalau tidak mahal, karena dia harus ngukur. Nah ini jadi ke hutang juga kan. Nah hutang ini justru Rasulullah SAW sering berlindung dari hutang, hanya bahas hutang. Tapi sampai ditanya ya semua jangan sering berlindung dari hutang ya. Orang kalau sudah hutang itu dia bakal ngomong dan dusta dan bakal janji bakal terus ingkari. Besok. Loh, Ustaz, aku mau tanya ya. Istri itu sama enggak dengan pengganti ibu kita di saat ibu kita sudah ada? Kan kalau kita dulu punya ibu kan dia kan selalu menasihati gini-gini nggak boleh. Terus orang tua kita sudah ada, kita nikah sama seorang wanita, itu bisa dikatakan sebagai pengganti ibu kita, bisa enggak? Dalam hal apa ini? Dalam hal kayak orang laki-laki ini kan kadang-kadang kan dinasihati, kamu tidak boleh pulang malam. Ya bisa saja kan itu namanya tausobilah, tausobisober itu kan. Seperti itu kan kalau kita tangkap itu kan masuk kepada saling berwasiat dengan kebenaran. Itu kan salah satu tanda iman orang sempurna itu kan amanu wa amilus soleh wa tawassaw bil haq tawassaw bis sabr.
beriman, beramal soleh, disempurnakan dengan saling berwasiat dengan kebenaran. Tapi kalau biasanya gini ya, Kalau tapi menasihati, lebih baik ibu kita menasihati daripada seorang istri, karena istri lebih cerewet dari ibu kita ya. ya. Ya itu kan tergantung. Memang ada, bahkan ada perkataan itu syawirhunna wa khalifhunna. Musyawarahlah kau dengan perempuan, dengan istri, para perempuan, istri, tapi jangan ikuti sarannya. Ada pernyataan begitu. Biar dia yang ikuti Di antara kita. para ulama. Dan artinya begini, karena kan agama ya bukan sekali lagi nanti takutnya dituduh kita diskriminasi. Nah, ini sabda Rasulullah. Wanita itu kata bahasanya Rasul itu naqisatul akal, naqisatul din. Kurang akal dan kurang agama. Intinya kurang akal dalam syariat. Satu saksi laki-laki itu sebanding dengan 2 saksi perempuan. Ya. Bahkan dikatakan di ayat itu waktu takiru ayat ukhra. Diadakan saksi itu harus 2 perempuan bukan 1 perempuan supaya saling mengingatkan satu sama lain. Begitu bunyi ayatnya di 2 perempuan. 28 dia 2 perempuan. Berarti besok kita nikahnya 2. 1 saksi ini lain. Itu pembahasan lain lagi. Bercanda. Oh ya, saya ngomong belum nikah. Belum ngerasa dong. Umatnya sosok. Santai dah, cerewet ya Ustaz ya. 2 lagi. Tuh, ada kisah Nabi Yunus itu konon. Nabi Yunus alaihissalam istrinya cerewet. Didatangi tamu. Tapi kasihan sama Nabi Yunus. Nabi Allah, kenapa kok istri Anda kok begitu? Kenapa tidak cerai saja? Kamu tahu ya? Suatu kali saya mau najat sama Allah, kata Nabi Yunus. Saya mau najat sama Allah SWT. Ya Allah, apa yang sekiranya ada azab atau apa di akhirat, timpakan saya di dunia. Maka Allah memberi wahyu kepada saya, kata Nabi Yunus. Memberi wahyu kepada saya. Siksamu di akhirat itu, yang bisa menganukan siksamu itu ada kau menikah dengan wanita itu. Ya itu istri saya itu. Jadi ini siksa. Berarti siksa. Jadi dia pada munajat, mungkin munajatnya keliru atau gimana? Minta supaya yang ditimpakan di sana ditimpakan di dunia. Hanya disuruh menikah dengan wanita itu. Ya ini katanya. Ya hasilnya ya ini. Berarti siksa neraka tidak ada, siksaan batin berarti ya. Supaya di sana impas gitu. Katanya lu mau. Katanya lu mau. Apa ya? Katanya lu mau. Sing kok didik istri aja. Oh. Ya, ini kan ada orang lagi ini pagi ketemu anak belanja, semua yang ngerjakan suami, terus istrinya cuma berdiam diri. Kalau saya Pak Ustadz ya, kalau saya besok punya istri, mau saya didik jadi gini. Misalkan saya ada usaha, ya saya didik biar dia keluar. Jadi misalkan saya suatu saat saya besok tidak ada, jadi biar istri saya ini punya keahlian. Jangan kayak orang lain, istrinya tidak bisa apa-apa, suaminya meninggal, nanti dia nikah. Ya kalau nikah cuma kumpulkan anak ya tambah kuat biaya. Kalau buat investasi tanah itu tidak apa-apa. Kan orang kan banyak orang keliru. Istrinya taruh rumah, disimpan karena kayak emas apa berlian itu. Nah, kalau saya enggak, saya didik, saya bina. Nanti kalau saya besok enggak ada, biar dia bisa teruskan usahanya, biar dia ada keahlian, biar enggak pikirannya dia kemana-mana. Kira-kira gimana Pak Ustaz? Sebelum saya jawab itu, saya punya antitesisnya. Jadi antitesisnya begini. Dan ini kisah nyata. Dan saya dapati di beberapa atau 1-2 keluarga. Si perempuan gajinya lebih besar dari laki-laki. Malah apa pola pikir dia? Sampai sekarang dia depak karena kebetulan dapat suami yang kurang yang haji mumpung juga. Laki-lakinya juga. Haji mumpung, tentang istrinya. Hanya didepak, terus aku kasarannya aku gak butuh lagi. Apa? Mau aku bisa kerja. Nah, itu antitesisnya. Ya. Antitesisnya ketika perempuan bisa jadi kenyataannya malah terbalik. Nah, gimana kalau gitu? Artinya yang saya ingin tarik benang merahnya mungkin lebih ke bagaimana sih kalau perempuan itu bekerja, gitu kan? Muaranya gimana kalau seorang istri itu ikut? Maksudnya aku arahnya itu gimana seorang wanita itu biar ada keahlian. Terus ada ditinggal seorang laki-laki dia bisa meneruskan usaha suaminya.
Maksud Nah, ya, lebih pertanyaan ikutannya itu kan ketika wanita itu bekerja itu macam mana? Kan gitu. Dia bekerja juga. Kan tidak sedikit yang rumah tangga yang memang lakinya bekerja, ya perempuannya bekerja. Ya. Idealnya memang kalau kita bicara ideal ya. Kalau saya ingin pilih bahasa yang singkat padat ya. saya punya ada toko, biasanya besok meneruskan toko saya. Ya paham, saya pertanyaan itu paham. Cuma kita harus bawa kepada satu pertanyaan yang juga lebih umum dan pertanyaan ikutan yang mengikuti pertanyaan itu. Ya. Idealnya itu kita bicara ideal ya, bahwa laki-laki itu kalau saya sering mengistilahkan itu menteri luar negeri kan itu. Perempuan itu menteri dalam negeri. Yang urusan anak sebagainya. Dan memang idealnya begitu. Sampai dalam Islam, dalam fikih Islam dikenal satu bab khusus namanya hadonah, merawat atau memelihara anak. Dan itu lebih diberatkan oleh Islam kepada ibu. Ya. Walaupun Nabi sendiri bersabda SAW, fa'abawau, maka ayah ibunya lah yang membuat dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hanya anak itu kertas putih. Maka Rasul tidak mengatakan ibunya lah, tapi Rasul mengatakan dua orang tuanya lah. Ya. Jadi ya bapak ya ibu. Jadi bukan berarti dengan itu terus bapak lepas tangan terus ikulah urusanmu, anakmu, terus kon rawatan kan gitu, rawatan didikan. Saya enggak, seolah-olah dia lepas tangan kan gitu. Itu juga tidak bijak, enggak digunakan juga. Nah, kemudian juga itu idealnya begitu. Seandainya rumah tangga itu ideal, suami yang cari nafkah, suaminya tanggung jawab nafkah istri memang kepada suami. Itu bicara ideal, kita bicara ideal dulu ya. Ada beberapa rumah tangga yang nggak ideal begitu. Entah suaminya itu lumpuh, Ya. tiba-tiba sakit, atau kejadian-kejadian lain yang memaksa istri itu menjadi berjuang juga. Nah, itu kan lebih umumnya kan bagaimana ketika istri itu bekerja. Jadi ada 2 poin. Kalau yang saya tangkap ada 2 poin. Bagaimana istri itu bekerja, atau istri itu sekedar dalam tahapan membantu pekerjaan suami supaya dapat skill kan tadi gitu, supaya dapat skill. Ada 2 poin. Bekerja secara umum. Bekerja secara umum dia orientasinya nafkah. Bekerja secara umum berarti orientasinya kan penghasilan. Gimana? Saya kutipkan di surat Al-Qasas itu kisah tentang seorang tua di Madian yang konon menurut tafsir itu Nabi Syuaib alaihissalam, tapi tidak sepakat. Kalau di kitab perjanjian lama itu disebut Yitru. Di tafsir apa? Tafsir Islam di Israiliyat disebut Yatrun. Mirip dengan yang di perjanjian lama. Dia nggak nyebut itu Syuaib. Negerinya Midian kalau dalam perjanjian lama. Kalau dalam bahasa Quran Madian. Dalam Bible Midian. Waktu Nabi Musa pergi ke Madian, ini kan diceritakan dia ketemu dua perempuan yang sedang menggembala kambing. Kisahnya begitu, bisa dibaca di surah Al-Qasas, kisah lengkap. Kemudian 2 perempuan ini menjauh karena dia nampak menggembala kambing si perempuan ini. Si penggembala kambing lain kan banyak lagi. Sehingga dia sebagai seorang perempuan dia gak mau berdesak-desakan untuk memberi minum kambingnya. Ya. Sedangkan situ masih banyak orang lagi desak-desakan, gak mungkin dia ikut desak-desakan sekali. Ya. Maka Nabi Musa AS melihat 2 wanita ini menyendiri dengan kambing-kambingnya, sedangkan itu laki-laki berebut untuk ngasih minum kambing. Ya. Sehingga cerita Nabi Musa ingin menolong anak perempuan ini. Biar saya ambil air, katanya Nabi Musa. Kemudian setelah itu sampai singkat cerita ke rumah, kok cepat? Ya. Karena biasanya kata si orang tua, kamu kan biasanya lambat karena menunggu para laki-laki itu selesai, baru kamu maju ke sumur untuk ngambil air buat gembala. Sekarang kok kamu pulang cepat? Ada apa? Dia cerita, aku tadi ditolong sama pemuda. Bawa kemari pemuda itu. Di situ ada beberapa kata kunci di ayat itu. Yang pertama dikatakan lanaski
Nahnu nasihat yustirura ri'a wa abuna syekhun kabir. Kami tidak mungkin memberi minum hewan-hewan kami sampai para gembala laki-laki itu sudah pergi baru berminum. Sedangkan ayah kami seorang yang tua renta sudah tidak bisa menggembala kami. Kata kuncinya dua ini. Dua kalimat, dua potong kalimat yang saya ucapkan ini kata kunci dalam masalah bekerjanya perempuan. Pertama, kata kunci yang pertama, kami tidak mungkin ke sana selama laki-laki itu belum, para laki-laki gembala itu belum pergi, baru kami. Artinya perempuan boleh bekerja, tapi pekerjaan yang tidak menistakan dia dengan kumpul sama laki seperti itu kan? Ya. Dia menjaga diri. Kodratnya sebagai perempuan. Ya kan? Nah, selama pekerjaan itu bisa tetap menjaga harkat dia sebagai seorang wanita, ya, tidak mengalami pelecehan dan sebagainya. Nah, itu boleh. Karena diambil dari kata kunci tadi. Ya. Kami tidak mau berdesakan dengan laki-laki itu sebelum mereka pergi, baru kami sampai pergi baru kami memberi minum kepada kami. Kedua, kata kuncinya adalah wa abuna syekhun kabir. Ayah kami orang tua renta. Artinya mereka terpaksa. Dua orang anak perempuan ini terpaksa menggembala kami. Karena nggak ada yang mencarikan nafkah, dengan dua ini wanita ini masih gadis, belum ditanggung oleh suaminya. Harusnya memang idealnya tanggungan ayahnya, tapi ayahnya sudah tua renta, tidak mungkin lagi gembala kami. Maka dari kata kunci ini bisa ditarik kesimpulan, perempuan boleh bekerja kalau ada tuntutan. Kalau ada tuntutan. Contoh, baik itu mungkin penghasilan suami turun, contoh kayak corona kemarin ya kan, umpama pemasukan itu turun sehingga mau tidak mau si istri ingin membantu, boleh. Jadi Islam tidak melarang sama sekali, maksudnya tidak melarang secara total untuk perempuan itu bekerja. Ya. Tapi membuka keran itu secara besar-besaran juga tidak, karena khawatir madorotnya yang banyak. Ya. Baik madorot keberadaan si perempuan di luar. Ya. Kita tahu perempuan itu paling banyak di area yang harus ditutup. Ya. Itu bahasa singkatnya karena banyaknya yang mengandung fitnah pada area perempuan sehingga lebih banyak ditutup dari laki-laki. Ya. Nah, dan bahkan hadis Rasulullah kalau perempuan itu keluar, istasawwur syaitan sudah ngincar untuk menggunakan perempuan itu sebagai mangsanya dia, sebagai umpannya dia. Setannya ada rambutnya, ada telinganya dia. Ya pokoknya mengarahkan dia. Pakai celana. Harus bukan, setan betul ya. Setan betul. Apa? Kenapa sampai terjadi perzinahan? Menurut salah satu teori hadis Nabi. Ya, karena setan ini sama-sama memperbagus masing-masing. Si setan pergi ke laki-laki supaya memperbagus si wanita yang bukan, yang tidak halal bagi dia. Si setan pergi ke perempuan supaya melihat bagus laki-laki yang tidak halal. Secara teori hadis Nabi itu begitu terjadi. Bukan setan terlepas dari setan dasiram, terlepas dari setan kepala hitam, itu setan betulan. Jadi gimana caranya supaya, makanya kan orang berdua-duaan tidak boleh, karena ketiganya kata Rasul setan. Orang berdua-duaan bersepi-sepi bukan mahramnya, karena akan mengundang fitnah. Nah, jadi Islam tuh makanya kembali ke tadi, sebaik perkara itu di tengah. Islam tidak membuka keran itu wanita, ayo kerja, enggak juga. Tapi haram enggak boleh kerja juga enggak. Di tengah-tengah. Ketika dia perlu, ketika ekonomi keluarga diperlukan, ketika kemampuan atau skill tadi memang diperlukan, memang menurut orang bukan bersama kamu harus punya skill begini-begini, itu dibolehkan. Dengan syarat tadi itu, kami tidak memberi minum gembala kami sampai laki-laki. Ya, menjaga. Dengan cara menjaga kehormatannya, dan dirinya, marwahnya. Ya. Oke. Jadi sudah jelas ya, pemirsa yang sudah jelas omongan dari Pak Ustadz. Nah, kita lanjutkan selanjutnya dengan tema-tema yang baru-baru. Sampai jumpa lagi di podcastnya DJ Okocha. Assalamualaikum.